المسلمين جمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبة فيها بطل قدر من النهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أواسم والإمام يقول فبلغ وبلغ فلا جمعة أواسم يسمعوا ويقول رحمكم الله أواسم يسمعوا ويقول رحمكم الله أواسم يسمعوا ويقول لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على أهل الدنيا من كل خير وخير من سر برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la
ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Miftahus Salam yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan. Minimal dengan cara imtisal awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi telah dihapuskan, namun kenyataannya kaum Zionis Israel dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat yang ada di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Bahkan menurut data, hanya dalam sebulan terakhir saja puluhan ribu nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negara biasa.
Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Berikut minimal ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Kemudian alasan yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian alasan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj, di mana Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian alasan yang keempat, Palestina adalah negara atau negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian alasan yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat yang kita yakini dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Alasan yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Alasan ke-8, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Ubadah bin As-Samit, Syaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Haritsah, Wasilah bin Al-Asqa, Dihya Al-Qalbi, dan juga yang lainnya. Kemudian alasan yang ke-9 atau yang terakhir, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Beliau berkata, aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Kemudian Sultan Abdul Hamid II juga pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sokongan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara atau peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap zuru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum adzan subuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik, melawan para penjajah. Justru kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengelurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka, atau bahkan kita bantu minimal dengan doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Atau kita bisa berbuat lebih dengan mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang hubungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel di Gaza. Fatwa ini salah satunya imbauan rekomendasi agar umat Islam menghindari transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة وقل دماءهم. اللهم عليك باليهود وأنزل غضبك عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.